Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada halaman 26. Qala Syekhuna Abu Abdullah Yaslam Ibnu Ahmad As-Subaihi hafizahullah ta'ala. Al-ayatul khamisah, ayat yang kelima. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala. An-nazim yaitu al-imam As-Suyuti, Abdurrahman As-Suyuti atau Abdurrahman Al-Asyuti, ya, Al-Asyuti atau As-Suyuti, dua-duanya boleh, namun yang paling masyhur yang kita dengar As-Suyuti. As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan wa haqqu taqwahu ay at-taqwa allati tahiqqu lahu, ya. Disebutkan di nazam wa haqqut taqwa, yaitu hak takwa. Maknanya apa? Ayat yang berkaitan dengan takwa. Ini yang dimaksudkan di situ. Maknanya hakut takwa ay at-taqwa allati tahiqqu lahu, ketakwaan yang layak bagi seseorang untuk bertakwa dengannya. Wa qawluhu athar, adapun pernyataan Suyuti asar, apa makna asar? Di situ disebutkan di nazam, ya, di nazam disebutkan di nazam. Kalau antum lihat di halaman 5, di situ kan As-Suyuti mengatakan di bait yang ke 1, 2, 3, 4, 5, ya, bait kelima, Suyuti mengatakan wa haqqut taqwahu fi masaha min asar, ayat yang berkaitan dengan haqqa tuqatihi, berdasarkan riwayat yang telah sahih dari suatu asar. Apa makna asar? Asar, qala an-Nawawi rahimahullah ta'ala, An-Nawawi mengatakan asar adalah ahlul hadis yutliquna al-asar 'ala al-marfu'i wal mauqufi, yakni 'ala ma jaa'a 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma jaa'a 'anis sahabah. Kata al-Imam An-Nawawi disebutkan dalam kitab wa irsyadu tullabil haqa'iq, irsyad tullabil haqa'iq. An-Nawawi mengatakan asar adalah sebagaimana yang disebutkan oleh ahlul hadis, mereka mengitlakkan lafaz asar, istilah asar, mencakup riwayat yang marfu dan mencakup riwayat yang mauquf. Marfu itu riwayat yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, itu namanya marfu, yang disandarkan, dirofa kepada Nabi SAW. Adapun mauquf yang terhenti, yang bersandar hanya kepada sahabat, itu namanya mauquf. Kalau kepada tabi'in apa namanya? Dan di maqtu. Kalau kepada tabi'in namanya maqtu. Nah, ini mustalah, ini penting, ya. Belajar ilmu mustalah. Nanti antum bisa belajar sama Ustadz Mughirah. Nah, beliau ini di Darul Hadits Ma'bar, pengajar mustalahnya sudah dipastikan ahli hadis, ya, sama Syekh Ali Ar-Razi, ya Ustadz, ya. Ya, sampai Muqidho, ya, sama Syekh Ali Ar-Razi, sama Syekh Nuruddin Al-Usabi. Enggak. Oh gitu. Jadi di Ma'bar itu ada guru mustalah yang pakar, namanya Syekh Ali Ar-Razi. Itu kalau antum ke Darul Hadits Ma'bar, beliau itu muhakkik, ya, suka mentakhrij kitab-kitab, banyak karya beliau. Dan juga beliau sudah dikenal dari dulu di Damaj mengajar ilmu mustalah. Ali Ar-Razi, Abdul Hasan Al-Razi. Ngajar di Jamiah juga beliau. Ya, Masya Allah, beliau juga
ngajar di jamiah via online gitu ya. Alhamdulillah ya, dakwanya Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi rahimahullah taala, dari satu orang guru itu mengeluarkan damaj sekian banyak para pakar. Ada pakar mustalah hadis, ada usul fikih, ada bab akidah, ada juga bab qiraah. Sebenarnya kalau kita amati dan cermati, itulah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sempat kami dulu pikir, kok bisa ya damaj awalnya satu guru, yaitu Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i, beliau berdakwah, tapi damaj bisa mengeluarkan para pakar. Cuma satu guru. Kalau seandainya ada pondok pesantren, di situ ada Ustadz Fulan ngajar fikih, Ustadz Fulan ngajar bahasa Arab, nahu, Ustadz Alan ngajar tauhid, Ustadz Fulan juga ngajar tajwid. Kemudian murid-muridnya ada yang ahli tajwid, ahli akidah, bab akidah, yang ada yang pakar dalam bab ilmu hadis. Itu kan wajar, ya pada normal gitu kan. Nah, tapi ini kok awal mulanya satu orang, muridnya dua. Itu ya, masya Allah. Nah, seperti itu. Syekh Muqbil memang dikisahkan murid beliau itu dari anak-anak ngajar Iqra itu tadi. Ya. Antum bisa lihat juga disebutkan oleh Syekh Abdullah Ibnu Usman Az-Zamari dalam kitab beliau Al-Khutab Al-Mimbariyah, di muqaddimah Syekh menceritakan secercah perjuangan pengalaman dakwahnya Syekh Muqbil ketika itu di Damaj. Nah, di antaranya yang disebutkan di buku itu, Syekh Muqbil buat pelajaran untuk anak-anak di awal. Kemudian Syekh ngirim surat ke beberapa warga, siapa yang mau belajar anaknya di situ. Nah, di situ juga jangan dianggap remeh pendidikan untuk anak-anak. Wah, saya itu masa cuma ngajar anak-anak? Ya enggak? Masa pulang kampung udah sarjana ini S1 ngajarnya Iqra, paling enggak tuh ngajarnya akidah tohawiyah gitu loh ya kan. Masa sekelasnya MA, LC, doktor ngajarnya Iqra 1, Iqra 2, ya enggak? Bahasa Arabnya kelasnya Muyasar pula, atau kelasnya Ajrumiyah ya. Kelasnya Ajrumiyah, paling enggak ini bahasa Arabnya kelasnya Awdhul Masalik ini ya, Syarah Ibnu Aqil gitu ya, pelajaran balaghah. Jangan ya, barokah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa jadi yang antum ajar dulu anak-anak yang kerjaannya suka tidur. Memang ada anak-anak itu kadang suka tidur dia di majelis. Yang kalau ustadznya nyampaikan dianya ngantukan, mungkin pada saat itu dia memang ngantuk. Tapi siapa tahu di hari kemudian dia menjadi seorang alimun minal ulama. Ya, mudah-mudahan santri-santri yang suka ngantuk itu semua Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan taufik untuk tidak ngantuk lagi. Ya. Kita lanjutkan. Yakni ala ma ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma ja'ani sahabah. Yang dimaksudkan adalah riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga datang dari sahabat. Wan nazim rahimahullah taala yushir ila qaulihi taala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. An-Nazim yaitu Suyuti mengisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Ali Imran 102. Ayat yang sering antum dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ayat ini, apakah ayat ini mansukh atau tidak? Kita baca keterangan. Wa qad ikhtalafa al-ulama rahimahumullah fi naskhi hadhil ayah. Ini hadiah untuk antum. Nanti kalau ada yang keliru, antum ingatkan ya. Di situ di halaman 62. Wa qad ikhtalafa al-ulama rahimahumullahu taala fi naskhi hadhil ayah wa ihkamiha ala qaulain. Para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang pemansuhan ayat ini. Mansukh atau muhkam, ada dua pendapat.
Al-qaulul awwal annaha mansukhah biqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Ini ayat kan menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwalah kalian dengan betul-betul takwa, dengan benar-benar takwa. Jadi kita disuruh takwa untuk takwa yang betul-betul takwa, yang hak. Difahami? Nah, pendapat pertama ada yang mengatakan, antum paham maksud hak tuqatih. Jadi kita disuruh takwa, betul-betul bertakwa, sempurna, 100%, bulat gitu loh. Paham? Itu maksudnya. Namun sebagian para ulama mengatakan itu ayat mansukh. Apa mansukhnya? Mansukh dengan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Wa sahha hadzal qaul an Qatadah ibni Di'amah As-Sadusi wa an Abdurrahman ibni Zaid ibni Aslam maula. Ini pendapat sahih diriwayatkan dari Qatadah ibnu Di'amah As-Sadusi dan juga Abdurrahman ibnu Zaid ibni Aslam. Wa wajhun nasakh, sisi penasakhannya, anna qaulahu ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih yuradu biha al-qiyam bi jami'i ma yajibu minat ta'at wa ijtinab jami'il ma'asi. Sisi nasakhnya, sisi terhapusnya, firman Allah yang menyebutkan ittaqullaha haqqa tuqatih, yang dimaksudkan dengannya adalah melaksanakan seluruh perkara yang wajib untuk dikerjakan berupa ketaatan dan meninggalkan seluruh perkara yang wajib dijauhi berupa seluruh maksiat. Wa hadzal amru la yastati'uhu an-nufus. Perkara yang seperti ini tidak mungkin dimampui oleh setiap jiwa. Faja'a qauluhu ta'ala fi suratit Taghabun fattaqullaha mastata'tum. Datang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Mukhaffifan lima fil ayatil ula. At-Taghabun, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan, itu meringankan ayat yang pertama. Meringankan ayat yang mana? Yang Ali Imran 102. Id al-amru fiha muqayyadun bil istita'ah fanasakhat al-hukmas sabiq. Dikarenakan perintah pada ayat fattaqullaha mastata'tum itu muqayyad, diikat dengan kemampuan, dengan istita'ah, sehingga ayat tersebut menghapus hukum yang telah lalu. Difahami? Itu qaul yang pertama. Al-qaulu tsani annaha muhakkama atau annaha muhkamatun ghairu mansukhah. Ayat yang pertama atau qaul yang pertama, ayat tersebut tetap dikatakan muhkamah, ghairu mansukhah, tidak mansukh. Wa hadza qaulul aktsari. Ini pendapat yang mayoritas minas salaf wa ahli tafsir wa jumhuril muhaqqiqin. Pendapat mayoritas di kalangan salaf itu dinukilkan oleh Al-Imam Ibnul Arabi yang menyatakan ayat fattaqullaha atau ittaqullaha haqqa tuqatih itu ayat tetap muhkamah. Nah, itu pendapatnya jumhur muhaqqiqin. Ikhtara hadzal qaul Ibnu Nuhas wa Ibnu Jauzi wa Ibnu Qayyim wa Sakhawi wa Ibnu Athiyah wal Qurtubi wa Ibnu Ashur wa Zarqani wa ghairuhum. Yang menyatakan ayat ini masih muhkamah Ibnu Nuhas, Ibnu Jauzi, Ibnu Qayyim, As-Sakhawi, Ibnu Athiyah, Al-Qurtubi, Ibnu Ashur, Az-Zarqani wa ghairuhum. Fahiya mubayyinatun biqaulihi ta'ala. Fahiya mubayyanatun biqaulihi ta'ala, sehingga ayat tersebut yang ittaqullaha haqqa tuqatih mubayyanah, dijelaskan dengan firman Allah Subhanahu wa taala fattaqullaha mastata'tum. Fayakunul makna, sehingga maknanya ittaqullaha haqqa tuqatih mastata'tum. Maksudnya apa? Bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih. Takwalah kalian kepada Allah dengan betul-betul takwa seselagi kalian mampu, ya, sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi kalau antum mau takwa kepada Allah, ya takwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan, tapi betul-betul hak takwanya, upayakan betul-betul maksimal. Wa hadzal qaul huwa sahih wallahu alam. Dan ini pendapat yang lebih sahih. Jelas? Jadi yang dirojikan oleh Syekh Yaslam As-Subaihi, beliau merojikan ayat ittaqullaha haqqa tuqatih masih muhkamah. Jelas sampai di sini? Kita lanjut lagi. Al-ayatan as-sadisa was-sabi'ah. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6 dan ke-7. Qala an-nazim, berkata As-Suyuti, wa fil harami qitalun lil ula kafaru. Wa fil haram, yaitu pada bulan haram, qital artinya apa? Terjadi perperangan.
ya. Liula. Ula maksudnya apa? Lilladzina, ya, kafaru. Ayat yang berkaitan dengan haram di bulan haram, ya. Ada hukum perperangan di bulan haram itu nah. Memerangi orang kafir. Qauluhu al-haram ay fi syahril haram. Qaulu lil ula ay lil ladzina. Wan nazim rahimahullah yushir ila ayatin. Al-ayatul ula qauluhu ta'ala fi suratil Baqarah. Ayat yang pertama yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah. Ayat yang pertama berkaitan perang di bulan haram. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang bulan haram. Ya. Tentang perperangan qital di bulan haram. Katakan perperangan qital di bulan haram kabir adalah perkara yang besar, ya. Wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Maksudnya apa? Perperangan di bulan haram itu hukum yang besar dalam Islam, tidak boleh. Namun menghalangi jalan Allah, kekufuran yang terjadi, ya, serta mengusir orang-orang di wilayah tersebut itu lebih besar lagi pelanggarannya. Wa qad ikhtalafa al-ulama fi naskhiha ala qaulain. Para ulama berbeda pendapat tentang permasalahan mansukh atau tidaknya. Ada dua pendapat. Al-qaulul awwal annaha mansukha. Pendapat yang pertama ada yang mengatakan ini ayat mansukh. Mansukh bagaimana? Perperangan yang terjadi di bulan haram, ada yang mengatakan itu mansukh, sudah dihapus. Wa huwa qawlu jumhuril ulama wa minhum al-madzahib al-arba'ah fa hadhihi al-ayah fiha tahrimu ibtida'il qital fil ashhuril hurum. Pendapat jumhur diantaranya 4 mazhab, mereka mengatakan pada ayat ini terdapat faedah haramnya memulai perperangan di bulan haram. Summa nusikhat bi umum qaulihi ta'ala. Kemudian keharaman memulai perang di bulan haram itu dimansuh, dihapus hukumnya biqaulihi ta'ala wa qatilul musyrikina kafatan. Perangi kaum musyrikin kafatan, seluruhnya. Antum lihat di sini ada faedah disebutkan di ta'liq. Yu'raf minal qaidah al-usuliyah at-tafsiriyah indal jumhur. Ya. Yang demikian ini bisa dikenali dari kaidah usuliyah tafsiriyah di kalangan jumhur, anal umum fil ashkhas yastalzim al umum fil azmina wal amkina wal ahwal. Dalam kaidah ahli tafsir, keumuman pada person, pada orang itu mengandung konsekuensi keumuman pada waktu, tempat dan kondisi. Nah, faqauluhu ta'ala wa qatilul musyrikina kafatan fihi umumun fil ashkhas. Ini kan umum. Wa qatilul musyrikin. Lafaz musyrikin kan umum personnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, perangi seluruh kaum musyrikin. Nah, di situ kan umum. Konsekuensinya mencakup umum pula. Fayastalzimu al-umum fil azmina, ya, mencakup umum juga dalam waktu. Wa minal azmina al-ashhur al-hurum atau ashhur al-haram, bulan haram, difahami? Nah, jadi karena ada ayat wa qatilul musyrikina kafatan, perangi kaum musyrikin seluruhnya, itu personnya umum sehingga mencakup seluruh kaum musyrikin dimanapun dia berada, kapanpun waktunya dia diperangi, difahami? Itu menurut jumhur. Au bisunnatil amaliyah, atau berdalil dengan sunnah amaliyah. Apa sunnah amaliyah? Faqad qatala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi syahril haram faqad ghaza huwa. Apa itu bacanya Ustaz Mugiro? Yang di halaman 29 itu yang au bisunnatil amaliyah faqad qatala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi syahril haram faqad ghaza Hawazin, ya. Nama kabilah apa? Tahu nggak? Ada kabilah Hawazin, ya.
Hawazin. Qabilah. Faqad ghaza Hawazin fi Hunain wa Thaqifan fi Taif fi Dzulqa'dah. Nah, praktik Nabi pernah memerangi kabilah Hawazin pada perang Hunain atau di wilayah Hunain, dan memerangi kabilah Thaqif di Taif, di wilayah Taif fi Dzulqa'dah pada bulan Dzulqa'dah. Nah, bulan Dzulqa'dah ini bulan haram. Bulan haram itu ada berapa? Ada 4. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian satunya Rajab, ya. Al-qaulu tsani, qaul yang kedua, annal ayat muhkamah laysat mansukhatan. Qaul yang kedua, ayat ini muhkamah, laysat mansukhah. Maksudnya ayat yang menyebutkan larangan memerangi kaum musyrikin pada bulan haram itu tetap masih muhkamah. Zahaba ila hadzal qaul ba'dul ulama minhum Atha ibnu Abi Rabah al-Makki. Ini pendapat sebagian para ulama seperti Atha ibnu Abi Rabah al-Makki. Atha ibnu Abi Rabah al-Makki. Kata dinukilkan dari Ibnu Jarir dan Abi Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam dari Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj mengatakan halafali Atha billah. Atha ibnu Abi Rabah pernah sumpah di hadapanku, kata Atha, ma yahillu linnasi ayyagzua fi syahril haram. Enggak boleh, kata Atha, bagi umat manusia ayyagzu fi syahril haram, berperang di bulan haram, illa ayyuqatalu fi wa ma nusikhat, kecuali kalau mereka diperangi. Ayat tersebut belum dihapus. Itu dinukilkan apa? Dari Atha ibnu Abi Rabah. Disebutkan juga di ta'liq itu, qala Ibnu al-Arabi, berkata Ibnu al-Arabi, fi nasikh wal mansukh fil Qur'anil Karim, wa hadzal qaul min Atha masbuqun bil ijma' minas sahabah. Ya. Qala Ibnu al-Qayyim, penukilan pendapat dari Atha ini tadi didahului ijma' oleh sahabat. Ibnu al-Qayyim mengatakan, qala Ibnu al-Qayyim, wa lam yathbut nashu hadza bin nassin yajibul masiru ilaihi wala ajma'atil ummah ala naskhihi. Kata Imam Ibnu al-Qayyim, tidak sabit pernyataan yang menyatakan mansukhnya ayat ini dengan suatu nas apapun yang bisa dijadikan wajib kita jadikan rujukan, dan tidak ada pula terjadi ijma' umat, yaitu para ulama, yang menyatakan mansukhnya. Ya. Jelas? Waqtara al-Imam Ibnu Qayyim wa Ibnu al-Khatib wa rajjahu min al-mu'asirin al-'Allamah asy-Shinqiti wa qala al-'Allamah Ibnu Baz wa hadzal qaul azhar min jihati ad-dalil wastadhharahu al-'Allamah al-Utsaimin wa az-Zarqani. Ini pendapat yang menyatakan ayat Al-Baqarah 217 larangan berperang di bulan haram itu ayat masih muhkamah, itu dinukilkan dari Atha bin Abi Rabah, bahkan dinukilkan adanya ijma'. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Qayyim, juga Al-Khatib Al-Baghdadi, juga dirajihkan oleh Syekh Al-'Allamah Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti dan juga Syekh Al-'Allamah Ibnu Baz. Qaul ini, kata Ibnu Baz, lebih azhar kalau dipandang dari sisi dalil. Demikian juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Bani Hawazin itu Hawazin anaknya Ibnu Mansur bin Ikrimah bin Qais Ibnu Ailan dari Aden, dari Adenan. Kemudian tinggalnya yaitu di Aden Putri Bani Sa'idah. Waktu Nabi tinggal di Bani Sa'idah yang dihasil oleh Ali. Nama sebuah suku. Hawazin, catat ya, Hawazin suku. Tinggalnya di Mekah. Itu diingat ya, Hawazin suku. Bani Hawazin. Rasul pernah memerangi Bani Hawazin di bulan apa tadi? Di bulan Dzulqa'dah ya, bulan Dzulqa'dah. Dan juga memerangi Bani Thaqif di bulan Dzulqa'dah. Jelasnya tadi. Nah, kemudian yang pendapat kedua ini tadi yang mengatakan ayatnya masih muhkamah, wastadallu bi ayatil Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul haram.
Mereka berdalil dengan ayat, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghalalkan syiar-syiar Allah, jangan pula kalian menghalalkan bulan haram. Al-Maidah min akhiri ma nazala minal Qur'an. Wa hadha huwa sahih. Nah, Al-Maidah ini merupakan akhir yang turun dari ayat Al-Qur'an, termasuk yang terakhir turun dari Al-Qur'an. Nah, kemudian di situ disebutkan kata Syekh Yaslam As-Subaihi, ada faedah. Akan tetapi pernyataan yang mengatakan Al-Maidah itu adalah terakhir turun, lakin nuqisha hadza, akan tetapi pernyataan yang mengatakan Al-Maidah terakhir turun, ya, bagian dari terakhir yang turun, terkadang di debat, ya, di munaqasyah. Bi anna taubah min akhir ma nazala. Ya, bahwasanya taubah termasuk yang terakhir turun juga. Bisa lihat kitab Yungzor, dilihat al-ahkam al-fiqhiyah allati qila fiha bin nasakh. Ya, bisa antum lihat ke situ. Ya. Takliknya kita baca detail ya, karena waktu kita mepet, kita mau ngejar khataman. Kemudian amal jawab anil umum qawlu fi qawlihi ta'ala wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafatan. Adapun jawaban terhadap keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, dalil mereka berdalil dengan keumuman wa qatilul musyrikina kafatan, yang berdalil dengan al-ibrah bi umumil ashkhas, ya, yastalzim bi umum al-azmina wal amkina tadi. Nah, itu dijawab. Dan juga ayat faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, itu kan umum juga. Faqtulul musyrikin itu umum. Fahuwa anal umum fi hatainil ayatain makhsusun bi ayatil baqarah wa ayatil maidah allati sata'ti insyaallah. Bahwasanya keumuman pada dua ayat yang waqatilul musyrikina kafatan wa faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, itu ayat memang umum, tapi keumumannya masih dikhususkan dengan ayat Al-Baqarah dan ayat Al-Maidah yang akan datang penjelasannya. Sebab ya ikhwan, kalau kita ambil umum seperti itu, waqatilul musyrikina kafatan, antum ambil secara umum, antum akan bunuh sembarang orang, ya. Akhirnya di tahun baru ini antum bunuh orang-orang Nasara, ya. Karena itu perintah untuk membunuh kaum musyrikin. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah kaum musyrikin dimanapun kalian berada. Nanti kalau antum ambil ini secara zahirnya, antum akan membunuh kaum musyrikin dimanapun, ketemu di jalan antum tusuk. Bahaya ini ya. Nanti lihat penjelasan para ulama, ayat ini maksus, dikhususkan dengan ayat yang lain. Fal amru bi qitalil musyrikin fi jamil azman makhsusun bi tahrimil qital fil ashhuril hurum. Maka perintah memerangi kaum musyrikin pada seluruh waktu itu dikhususkan dengan keharaman memerangi kaum musyrikin pada bulan haram. Wa amal jawab an sunnati sallallahu alaihi wasallam al-amaliyah fa huwa lam yuqatil ibtida'an fi syahril haram fa qitalu fi syahril haram la yakhlu min halain. Adapun terhadap alasan mereka bahwasanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara amal praktik Rasul memerangi Bani Saqif atau memerangi Bani Hawazin, kabilah Saqif dan Hawazin tadi di bulan Dzulqa'dah, maka bisa dijawab itu Nabi SAW tidak memerangi mereka secara permulaan di bulan haram. Akan tetapi perperangan Rasul di bulan haram tersebut ada kemungkinan salah satu dari dua kondisi. Al-awwal ayyakuna min babid dafa. Bisa jadi dalam tujuannya Rasul memerangi mereka tujuan untuk bela diri. Rasul memang perang di bulan haram, tapi tujuannya untuk bela diri, min babid dafa, yang dikenal dengan jihadud dafa, jihadud difa. Wa adalah iskala fi annahu jaizun bil ijma'. Kalau ad-dafa itu enggak ada iskal, boleh secara ijma'. Asani ayakuna imtidadan lil qital alladzi kana qabla syahril haram. Ada kemungkinan perperangan Rasul yang terjadi di bulan Dzulqa'dah adalah kelanjutan, imtidad. Imtidad itu kelanjutan, perpanjangan perperangan yang terjadi sebelum bulan haram. Maksudnya apa? Itu kan Dzulqa'dah. Bisa jadi Rasul perangnya apa? Di bulan Syawal, bablas ke bulan Dzulqa'dah. Wal qaidah fiqhiyah, wal qaidah al-fiqhiyah, qaidah fiqhiyah yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru fil ibtida'. Ya. Yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru fil ibtida'. Dimaafkan, dikasih uzur, toleran
fid dawam, sesuatu yang sudah berlanjut. Ma la yughtafaru fil ibtida, sesuatu yang tidak diampuni fil ibtida. Wallahu alam ya ikhwan. Kalau salah, ana bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini bisa menurut ini ijtihad ya, bisa salah, bisa benar. Bagi yang sudah terlanjur misalkan dia ada utang ya, utang riba ya, dia harus lunasi utangnya tadi. Difahami? Bukan dia kabur ya enggak? Contoh misalkan antum Abu Khalid Anto kredit rumah, sudah KPR ya, KPR istilahnya ya, kredit melalui bank. Itu kredit 10 tahun ya, 10 tahun. Antum di tahun ke-9, sisa 1 tahun lagi, antum kenal pengajian ya, itu hukumnya haram kredit bank ya, sisa 1 tahun lagi. Wallahu alam, karena ini fid dawam ya, antum lanjutkan, antum bayar, itu kewajiban antum bayar utang ya, bukan antum kabur ya. Ini riba pak, haram, bapaknya nagih banknya, antum gegas ke bahasa dusun kami apa namanya, antum kejar dengan parang ya enggak? Itu riba, bapak ngerti enggak? Wallahu alam, antum sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan antum ulangi lagi, utang tetap wajib antum bayar ya. Terus apakah dihentikan? Sebagian orang ngambil jalan apa? Oh sudah, ini riba, harus berhenti, tidak usah dibayar. Nah itu timbul madarat, kerugian pada antum. Wallahu alam, tindakan seperti itu juga mungkin menyelisih maqasidus syariah. Maqasidus syariah, difahami? Wallahu alam, itu ijtihad dari anak ya. Karena memang ada sebagian asatidzah, sebagian ustadz, apabila melihat ikhwan ada kredit di bank, sudah jalan setahun, itu rumah ditunggu sama dia. Sekarang kalau antum tinggalkan rumah tadi, antum tinggalnya di mana? Ya enggak? Madarat bukan anak istrinya antum. Ya, sudahlah, ketinggalkan tidur aja di masjid. Bukan juga bijak seperti itu. Ya enggak? Wa yadullu lidzalika hadits Jabir qol, yang menunjukkan akan hal tersebut adalah hadis Jabir, lam yakun Rasulullah SAW yagzu fi syahril haram illa ayyugza au yugza. Fa idza hadara dzalika aqama hatta yansalikha. Nabi SAW, kata Jabir, tidak pernah memerangi di bulan haram kecuali kalau beliau diserang. Apabila yang demikian itu terjadi, beliau tetap melanjutkannya sampai selesai. Beliau tidak mau berperang di bulan haram, beliau tidak mau memerangi ya. Tapi kalau beliau diserang dan terjadi, sudah lanjutkan perperangan ya. Al-ayatul tsaniyah allati asyara ilaiha al-muallif hiya qaulu ta'ala fi suratil Maidah. Adapun ayat kedua yang disyaratkan oleh As-Suyuti disebutkan dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul haram. Yaitu ayat yang menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghalalkan sya'airallah, jangan pula kalian menghalalkan syahrul haram. Fa fiha wa fiha khilafun ka ayatil Baqarah ala qaulain. Padanya ada khilaf seperti ayat Baqarah, ada dua pendapat. Al-qaulul awwal annaha mansukha wa hadha qaulul jumhur kama taqaddam. Al-qaulul tsani annaha muhkamah ghairu mansukha wa annahu la yajuzu ibtida'u qitalil musyrikin fi syahr fil ashhuril haram fil ashhuril hurum wa hadha kama taqaddama qaulu Atha wa ikhtaru Ibnu Qayyim asy-Shinqiti wa Dahlawi wa rajahu Ibnu Utsaimin jami'an wa huwa sahih wallahu ta'ala a'lam. Sama ayat yang disebutkan oleh muallif yang berkaitan dengan surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul haram, itu ayat muhkamah. Jelas intinya apa? Di bulan haram tidak boleh berperang. Itu ayatnya muhkamah. Kemudian al-ayatus tsaminah, ayat ke-8. Qala an-nazim wal i'tidadu bi haulin ma wasiyatiha. Al-i'tidad bi haulin ma wasiyatiha. Al-i'tidad al-muradu bihi al-iddah. Masa iddahnya itu bihaulin ya. Haul itu tahun mananya. Wa hiya al-muddah allati tatarabbas wa tantazir fiha al-mar'a ba'da wafati zauj. Ya. Yaitu durasi yang masa menunggu seorang wanita setelah wafatnya suami.
Wa qad dzakara an-nazim huna mas'alatain. Al-ula, an-nazim di sini menyebutkan ada dua permasalahan. Ayat ini ya ikhwan, ada dua permasalahan. Al-ula fi qauli ta'ala al-i'tidad bi haul, iddah setahun. Isyaratun ila qauli ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Nah, di sini ayat ini disebutkan, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang wafat dari kalangan para suami, wafat duluan dan meninggalkan pasangan-pasangan, ya. Maka dia telah memberikan wasiat kepada istrinya berupa peninggalan-peninggalannya tadi, ya. Istrinya tersebut menunggu sampai masa setahun. Masa setahun. Jadi iddahnya setahun. Namun apakah ada masa iddah setahun? Disebutkan di sini wa qad dzahaba ila annaha mansukha. Ayat ini mansukh. Wa jumhur ulama rajahu Ibnu Arabi wa Shinqiti. Ya, itu pendapat jumhur, ini pendapat yang dirajihkan Ibnu Arabi dan Shinqiti. Antum lihat di situ. Bal naqala ijma'an qala al-Jassas. Bal nukila ijma'an, dinukilkan ijma'. Al-Jassas mengatakan ittafaqa ahlul ilmi ala anna iddatal haul mansukhatun bi iddati syuhur. Kata Al-Jassas, para ulama sepakat iddah, masa iddah setahun itu dimansuh dengan ayat yang menyebutkan iddah itu cuman beberapa bulan saja. Juga dinukilkan ijma' oleh Al-Mawardi, Ibnu Abdul Bar, Al-Qurtubi. Jelas ya? Wan nasilaha qaulu ta'ala, sedangkan yang memansuh, yang menghapus atau yang memansuh ayat yang menyebutkan masa iddah setahun adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Ayat yang memansuhnya itu ayat dalam Al-Baqarah 234. Orang-orang yang wafat dari kalangan para suami, meninggalkan pasangan-pasangannya, maka dia menunggu apa? Istrinya menunggu selama 4 bulan. 4 bulan. Wa asyran, ya, 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. Antum hitung saja. Ya, bulan Hijriyah ini, bukan bulan apa? Masehi ya, bulan Hijriyah. Ketika disebutkan bulan dalam Al-Qur'an, maka hitungannya adalah Hijri. Itu 4 bulan 10 hari. Fafil ayatil ula al-i'tidad bihaul. Ayat yang pertama menyebutkan masa iddah setahun. Yang mana yang masa iddah setahun? 240. Al-Baqarah 240. Masa iddahnya setahun. Wa fil ayat tsaniyah Al-Baqarah 234 al-i'tidad bi arba'ati asyhurin wa asyara. Ya. Masa iddahnya berapa? Bi arba'ati asyhur wa asyrin, 4 bulan 10 hari. Wa yadullu lidzalika marawul Bukhari an Abdullah ibn Zubair faqultu. Hadis yang menguatkan seperti ini atau pendapat yang menguatkan seperti ini adalah hadis Abdullah bin Zubair. Qultu li Utsman ibn Affan. Abdullah bin Zubair pernah bertanya kepada Utsman bin Affan. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan, orang yang wafat dan meninggalkan istri. Kata Utsman bin Affan, qad nasakhatha al-ayatul ukhra. Itu ayat, kata Abdullah bin Zubair, kata Abdullah bin Zubair, qad nasakhatha al-ayatul ukhra falima taktubha aw tada'uha. Qala ya ibn akhi la ughayyiru syai'an minhu min makanihi. Ya. Kata Abdullah bin Zubair, ya, ini ayat setelah dimansuh dengan ayat yang lain, kenapa tidak ditulis? Ya. Atau kenapa kalian meninggalkannya? Falima taktubuha, kenapa kalian tulis? Kenapa engkau tulis? Au tada'uha, kenapa engkau biarkan begitu saja? Ya. Qal ya ibn akhi, kata Utsman, ya ibn akhi la ughayyir syai'an minhu min makanihi. Aku tidak akan merubah sedikit pun dalam ayat Al-Qur'an itu dari posisinya masing-masing. Seperti itulah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Fa Abdullah bin Zubair yaqulu di Utsman ayatul i'tidad bil haul mansukha. Abdullah bin Zubair mengatakan kepada Utsman, ini ayat masalah iddah setahun itu sudah mansukh. Apa kata Abdullah bin Zubair? Falima tubqiha maktubatan fil mushaf.
Kata Abdullah bin Zubair, kenapa dibiarkan masih ada di mushaf? Maksudnya tuh kan mansuh, kalau mansuh kan dihapus. Kenapa Utsman ketika nyusun mushaf masih menyebutkan apa? Masih ayat i'tidad bil haul. Fa ajabahu Utsman menjawab bi anna ibqa'aha amrun tauqifi. Maka Utsman menjawab dibiarkan ayat al-i'tidad bil haul itu amrun tauqifi. Sehingga ini digolongkan apa? Digolongkan mansukhnya jenis apa ini? Nasakh al-hukum ma'a baqa'i al-lafz. Jelas paham Pak Roni? Sehingga kata Abdullah bin Zubair, wahai Utsman, ini kan ayat sudah mansuh. Kenapa dibiarkan masih ada dalam mushaf? Ini kan ayat sudah mansuh. Apa katanya Utsman? Ya benar akhi. Ya, wahai ponaan, ini memang sudah ada. Kami biarkan, kami tidak akan merubah-ubah. Kenapa? Ayat ini memang tetap ada karena tauqifi. Adapun perintah atau kandungannya itu yang mansuh. Difahami? Sehingga ini namanya apa? Maknanya mansuh, hukumnya mansuh, adapun lafaz tetap ada. Ingat kemarin pembahasan kita, Al-Qur'an itu ada yang mansuh lafaz dan hukum. Ada yang mansuh lafaz tapi hukumnya masih ada. Difahami? Nah, ini golongan ayat ini, golongan yang mansuh secara hukum tapi lafadznya masih ada dalam Al-Qur'an. Jadi wanita tidak ada yang tidak ada yang iddahnya setahun. Kalau ada yang iddahnya setahun itu sudah mansuh, ya. Jangan berdalil dengan ayat ini tadi. Nanti ada perempuan masa iddahnya berapa? Setahun, ditinggal suaminya, kok nggak nikah-nikah. Ya. Alasannya kenapa? Setahun itu disebutkan. Nah, itu mansuh hukumnya. Al-mas'alatu tsaniyah al-madhkura fi qawlihi. Ya. Kemudian masalah kedua disebutkan pada firman Allah Subhanahu wa taala ma wasiyatiha. Wa hiya mas'alatu naskhil wasiyah, itu permasalahan terhapusnya wasiat. Al-muradu bi al-murad naskhul wasiyah bin nafaqah muddatu tarabbus allati fil ayati sabiqah. Yang dimaksud dengan nasakh wasiat yaitu terhapusnya wasiat untuk memberi nafkah selama masa penungguan yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Pada ayat Al-Baqarah 240 itu kan disebutkan orang-orang yang wafat dari kalangan suami meninggalkan istri, maka sang istri mereka tadi berhak untuk mendapatkan wasiat nafkah selama ditinggalkan. Ya, difahami? Selama ditinggalkan. Masa iddahnya berapa? Setahun. Nah, selama setahun dia berhak untuk mendapatkan nafkah berupa wasiat dari hasil peninggalan suami. Nah, itu maksud wasiat tadi. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hauli ghairu ikhraj wa hiya mansuhatun inda jumhuril ulama. Itu ayat mansuh. Mansuh dengan apa? Bi ayatil miras. Mansuh dengan ayat waris. Difahami? Ayat miras, waris. Wa hiya qaulu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum. Apa istri? Mereka istri mendapatkan seperempat kalau kalian suami tidak punya anak. Tapi kalau kalian punya anak, maka istri mendapatkan berapa? 1/8 dari harta peninggalan kalian. Jadi kalau ada suami meninggal dunia, bukan masalah nafkahnya tadi dikasih tanggung sampai setahun, bukan. Tapi langsung dapat jatah waris. Dapat jatah waris. Terserah waris itu tadi. Mau diberikan beras, mau diberikan apa, terserah dia. Wa sabata hadzal qaul an Ibnu Abbas. Ya, ini pendapat seperti ini sabit sahih dari Abdullah bin Abbas. Wa bayyana an-nasakh qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga yang menjelaskan nasakhnya juga adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Disebutkan dalam hadis Allah telah memberikan jatah warisan kepada pemiliknya masing-masing dan tidak ada wasiat kepada ahli waris. Dikarenakan istri termasuk ahli waris, ya, maka istri tidak mendapatkan wasiat, ya, tidak berhak mendapatkan wasiat. Rasul mengatakan la wasiyata liwarithin. Jelas? Al-ayatut tasi'ah. Sekarang ayat yang ke-9. Qala an-nazim rahimahullah taala wa yudanu haditsun nafsi wal fikr. Ya. Qauluhu wa yudan ay yuhasab. Maksudnya apa? Yuhasab, dihisab, diperhitungkan, dicatat. Haditsun nafsi. Haditsun nafsi itu apa yang teromong dalam diri. Baru ada rencana-rencana, wal fikr, pemikiran.
Qauluhu haditsu nafsi al-maqsudu bihi at-taraddud alladhi yakunu fi nafsi min ghairi jazmin wa tasmim. Haditsun nafsi itu yang dimaksudkan adalah taraddud alladhi yakunu fi nafsi, yang keinginan yang ada pada jiwa, dalam artian masih bolak-balik ada iya apa enggak, iya apa tidak, min ghairi jazmin wa tasmim, belum ada kepastian. Contoh haditsun nafsi, ini sedang tabok enggak, tabok berdosa, tabok berdosa. Nah, itu kan baru pikiran dalam hati saja. Nah, itu dicatat apa tidak? Dicatat oleh malaikat dosa apa tidak? Wan Nazim rahimahullah taala, An-Nazim rahimahullah taala yushir ila qauli taala. An-Nazim As-Suyuti mengisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya, disebutkan dalam ayat, kalau kalian menampakkan apa yang ada dalam diri kalian ataupun kalian sembunyikan, yuhasibukum bihillah. Ini ayat menyebutkan apa? Kalian nampakkan yang tersimpan dalam hati atau kalian masih sembunyikan dalam hati kalian, itu semua akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni yang Allah kehendaki, Allah mengazab siapa yang Allah kehendaki. Nah, ini ayat kan mengesankan apa? Mengesankan apa yang ada dalam jiwa seseorang, keinginan yang ada dalam hatinya, itu sudah diperhitungkan oleh Allah, akan dimintai tanggung jawab. Wa qad ikhtalafa fiha ala qaulain. Ada dua pendapat dalam bab ini tadi. Al-qaulul awwal annaha mansukha. Pendapat pertama, ini ayat mansukh. Ya, mansukh, terhapus hukumnya. Wan nasikhu laha qauluhu ta'ala. An-nasikh yang menghapus adalah firman Allah Azza wa Jalla, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat, ya, dan seterusnya ayat. Mansukh dengan ayat ini, Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan apa yang dia mampu. Wa huwa qaulu aktsaril mufassirin wa ikhtaru Ibnu Arabi wa Syaukani wa Shinqiti. Itu pendapat mayoritas para ulama. Itu pendapat yang dipilih oleh Ibnu Arabi, Syaukani dan Shinqiti. Wa dzalika, alasannya li'anna al-ayat al-ula fiha anna al-ibad mu'akhaduna bil khatarat wal wasawis al-'aridah wa hadithin nafsi. Ayat yang pertama, in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, itu ayat menjelaskan padanya bahwasanya hamba akan diazab dengan sebab al-khatarat, sesuatu yang terbesit dalam jiwanya dia, was-was yang menghampirinya, yang muncul, atau omongan-omongan yang ada dalam dirinya. Wal ayatu tsaniyah rafa'at hada, sedangkan ayat yang kedua ngangkat hukum ini tadi, wa annallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan dengan apa yang telah dia usahakan. Wal mu'akhadha bil khatarat wa hadithin nafsi min at-takalif asyaqa. Sedangkan dihukumnya seseorang, dihukum dengan sebab apa yang terbesit dalam diri dia, terbesit pada omongan-omongan dia, termasuk beban-beban yang memberatkan. Wastadallu bima fi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mereka berdalil dengan riwayat Muslim dari Abu Hurairah, qala lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Qala fashadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma baraku ala rukab. Ketika turun ayat ini bahwasanya Allah akan mengazab apa yang ada pada diri mereka, dinampakkan ataupun tidak, maka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat yang demikian itu bagi para sahabat, sampai-sampai mereka mendatangi Rasulullah SAW, sampai mereka tersungkur sujud di lutut-lutut mereka. Faqalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, kullifna minal a'mal ma la nutiq. Kami dibebani suatu amalan yang kami tidak mampu. Ya. Kullifna minal a'mal ma nutiq. Kami dibebani amalan ma nutiq, sesuatu yang kami mampu. As-shalah, seperti salat, as-siyam, wal jihad, was sadaqah, itu semua kami mampu. Wa qad unzilat 'alaika hadhil ayah wa la nutiquha. Namun saat ini kami diturunkan ayat kepada engkau, ya, sesuatu yang tidak kami mampu. Qala Rasulullah SAW, lalu Rasul mengatakan, aturidun an taqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum sami'na wa asaina.
Kata Rasul, apakah kalian ingin berucap sebagaimana yang diucapkan oleh ahlul kitab? Sami'na wa asaina, bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kata Rasul, ucapkan oleh kalian sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Akhirnya para sahabat ketika itu mengucapkan juga sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, ghufranaka rabbana, kami mengharapkan ampunanmu wahai Rabb kami, wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu kami kembali. Falamma yaqtara'aha alqaum, tatkala dibaca oleh sahabat, zallat biha alsinatuhum, maka lisan mereka pun semakin ringan. Fa anzalallahu fi ithriha, lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan setelahnya ayatnya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma fa'alu dzalika nasakhahullahu ta'ala, tatkala mereka melakukan hal tersebut maka Allah mansukhlah ayat tersebut. Fa anzalallahu ta'ala, Allah turunkan ayat, wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya, turun ayat Al-Baqarah 286. Qala na'am, Rasul mengatakan iya. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wa ya Rabb kami, janganlah engkau bebankan kepada kami suatu beban yang sebagaimana yang engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Qala na'am, kata Rasul iya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya. Qala na'am wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Qala na'am. Ya. Itu hadis sebab turunnya ayat tersebut, yang menyatakan ayat tersebut mansukh dengan ayat-ayat yang setelahnya ini tadi. Al-qaulu tsani, ya, al-qaulu tsani annal ayah muhkamah ghairu mansukhah, bahwasanya ayat tersebut muhkamah, tidak terhapus. Tsumma ikhtalafal qailun bi annaha muhkamah fi ma'naha ala aqwalin aqrabuha annal murad annahu ta'ala yuhasib khalqahu ala ma amilu wa ma lam ya'malu mimma thabata fi qulubihim wa nawuhu wa araduhu wa nawawhu wa araduhu fayaghfiru lil mu'minin wa ya'khudhu bihi ahlal kufri wan nifaq fayya muhkama amatun wa ikhtaru Ibnu Jarir At-Tabari wa Ibnu Atiyah wa Abu Hayyan wa Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim wa ghairuhum. Pendapat kedua, pendapat yang mengatakan ayat tersebut muhkamah, ya, mereka berdalil bahwasanya ayat tersebut muhkamah. Mereka berbeda pendapat berkaitan dengan makna ayat tersebut. Ayat tersebut tidak dihapus hukumnya, ya, namun maknanya bagaimana? Ada beda pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang lebih mendekati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghisab, ya, menghisab makhluknya terhadap apa yang dulu mereka lakukan dan juga yang tidak mereka lakukan dari hal-hal yang telah paten sabata, tetap paten, ya, dalam jiwa-jiwa mereka, dan mereka niatkan serta mereka ada kehendak pada keinginan tersebut. Fayaghfiru lil mu'minin, namun Allah ampuni untuk kaum mukminin, wa ya'khudhu bihi ahlal kufri wan nifaq, namun bagi orang-orang kufur akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham maksudnya? Gini gambarnya, Dr. Fikih paham ya? Jadi menurut yang mengatakan muhkamah, kalau kita mukmin ini tadi, kita mukmin punya keinginan. Contoh, Dr. Fikih punya keinginan dalam hatinya tadi, tiba-tiba ada niat untuk nabok siapa? Nabok Pak Roni. Nabok uang boleh tak Pak Roni? Tidak boleh kan? Tapi terbesitlah Pak Dr. Fikih mau nabok Pak Roni, tapi ngelihat Pak Roni ini bebalah. Nah, tunggulah aku tabok Pak Roni. Lah dunia nabok Pak Roni, pas ketemu Pak Roni senyum. Kesian, aduh Pak Roninya ini orangnya mana sudah buntu, tahu Ustaz Mugiro buntu itu ya, istilah Palembang ya, gak ada duit ya, udah buntu, kena tabok. Tadi udah niat nabok, nah itu dihisab, tapi diampuni kalau kaum mukminin. Tapi kalau yang mau nabok tadi orang Nasrani, itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau menurut yang muhkamah. Ini pendapat Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Taimiyah, ya. Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah, Ibnu Abu Hayyan, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Wahtajja Ibnu Jarir ala annahu la yalzam minal muhasabah al-mu'aqabah.
Ibnu Jarir beralasan tidak mesti adanya muhasabah. Muhasabah itu perhitungan, tidak mesti muaqabah, dia hukum, tidak mesti. Tatkala seseorang dihisab, diperhitungkan apa yang diperbuat oleh hatinya dia, tidak mesti dia mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah taala qad yuhasibu wa yaghfiru. Allah Subhanahu wa taala terkadang memperhitungkan, menghisab amalan seorang hamba namun diampuni. Wa qad yuhasibu wa yuaqib bi hadits Imran bi hadits Ibni Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menghisab dan menghukum berdasarkan hadis Abdullah bin Umar. Rasul pernah mengatakan, "Innallaha yudnil mu'min." Allah mendekatkan kaum mukmin. Fayadau alaihi kanafahu wa yasturuhu. Lalu Allah Subhanahu wa taala letakkan tirai berduaan sama seorang mukmin. Fayaqulu ata'rifu dzanba kadza. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mukmin tadi, apakah engkau tahu dosa ini yang dulu pernah engkau lakukan? Ata'rifu dzanba kadza, engkau tahu dosa ini? Fayaqulu na'am. Dia mengatakan iya, ay Rabb, wahai Rabbku. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi, sampai tatkala dia mengikrarkan dosa-dosanya tadi, wa ra'a fi nafsi annahu halaka, dan dia sudah memandang dirinya pasti binasa. Qal Allah Subhanahu wa taala mengatakan satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Itu sudah kututupi dosamu ketika di dunia dan pada hari ini aku ampuni. Fayu'ta kitaba hasanati, lalu Allah kasih catatan kebaikan dia. Ini kan di muhasabah, bukan dihisab kan, tapi ternyata Allah maafkan. Contoh gambaran muhasabah, ada seseorang dokter fikih belanja es sama Pak Roni, hitungan sekian, totalnya ada 55.000, ya sekian, tapi kata Pak Roni sudah, tidak usah dibayar, aku sedekah. Itu namanya dimaafkan. Padahal hitungan tadi, hisabnya tadi, difahami ya. Kalau antum makan nanti sama orang Arab, antum bilang gini, ala hisabi, maksudnya hitungan bayarnya aku ya. Tapi kalau antum nggak mau bayar, bilangnya gini, ala hisabikum ya. Makanya antum, kalau dulu orang Yaman bilang kholas ala hisabi, tapi kalau orang Indonesia basa-basinya terlalu panjang, ala hisabikum. Ya. Orang Indonesia itu terlalu basa-basi dia. Kalau orang Arab kalau bilang fadhol ma'ana, itu nggak nawari serius. Kalau orang Indonesia, makan mas, monggo mas, makan Indomie. Nah, makanya dulu kalau kita di Yaman, orang Indonesia yang nawari, ayo mas, makan. Basa-basi aja itu. Itu kadang seperti itu. Tapi ada juga orang Indonesia yang serius nawari. Ya. Wa amal kafir wal munafiqun, adapun kafir wal munafiqun fayaqulul ashhad, maka akan bersaksi para saksi-saksinya, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Ya. Haula alladzina kadzabu ala rabbihim, mereka adalah orang-orang yang dusta, mendustakan Rabb mereka, ala la'natullahi 'alal zalimin, ketahuilah ya, laknat Allah terhadap orang-orang yang zalim. Wa hadzal qaul wal aqrab wallahu taala a'lam. Kata Syekhuna Yaslam As-Subaihi, qaul pendapat yang seperti ini adalah pendapat yang akrab, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya, al-ayatul asyirah, ayat yang ke-10. Qala an-nazim, berkata an-nazim As-Suyuti, wal hilfu, qauluhu al-hilfu al-muradu bihi al-mu'aqada wal mu'ahada, qila lahu hilfun li'annahu la yahlu minal halif. Ya. Al-hilfu ya, yang dimaksudkan dengannya adalah al-mu'aqada wal mu'ahada, perjanjian akad. Ya, mu'aqada saling akad dan mu'ahada saling berjanji. Disebut dengan hilf dikarenakan dulu itu tidak lepas dari adanya sumpah. Ya, akad. Kadang orang bilang, demi Allah, saya sumpah, saya janji, demi Allah, utang antum saya bayar bulan depan. Nah, itu namanya mu'aqadah. Nah, biasanya ada sumpah. Ya. Dulu gitu. Wan nazim yushir ila qaulihi ta'ala, walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Orang-orang yang mengikat sumpah mereka, berikan bagian untuk mereka. Fahadil ayat fiha al-amru bi'ata'il mu'aqad minal miras. Wa kana hadzal hukm fil jahiliyah annahu yu'aqid ghairahu wa yu'ahiduhu. Ini ayat padanya terdapat perintah untuk memberikan al-mu'aqad minal miras atau al-mu'aqid minal miras, memberikan
orang yang terjadi sumpah, menyumpah, akad perjanjian dapat jatah warisan. Jadi gini, dulu di jahiliyah, ya. Wa kana hadzal hukum fil jahiliyah. Ini hukum di zaman jahiliyah, annahu yu'aqid ghairahu wa yu'ahidahu. Dulu di jahiliyah dia sama orang lain, bukan sanak famili, bukan, orang lain, tidak ada nasab, tapi terjadi akad, namanya persaudaraan al-hilf. Gimana gambarannya? Dia mengatakan fayaqul dami damuka wa hadmi hadmuka tarithuni wa arithuka taqilu anni wa aqilu anka. Ya. Dami damuka, darahku darahmu. Aku terbunuh, engkau balaskan dendam. Engkau terbunuh, aku balaskan dendam. Wa hadmi hadmuka, aku dihancurkan, kamu balas dihancurkan juga. Berarti saling balaskan. Tarithuni wa arithuka. Kamu mewarisiku, aku bisa mewarisimu. Taqilu anni wa aqilu anka. Kamu bayarkan diat aku bayarkan diat kamu. Fa idza mata waritha minhu. Nah, kalau mati terjadilah warisan sama mereka. Itu di awal-awal Islam. Terjadi warisan. Sehingga orang-orang yang dulu pernah terjadi akad sumpah untuk saling mewarisi di masa jahiliyah, kasih saja bagian warisnya. Itu di awal-awal Islam. Faja'al Islam faqarra hadza fi bidayatil amri. Nah, Islam datang, Islam masih membenarkan perkara ini. Summa nusikhat, kemudian dihapus inda jumhuril ulama, menurut jumhur ulama, wa sabata dzalika an Ibnu Abbas, dan juga sabit dari Abdullah bin Abbas, wa nasikhuha qauluhu ta'ala, yang menghapusnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah. Ulul arham, karib kerabat, sebagian mereka itu lebih layak untuk mendapatkan warisan terhadap sebagian yang lain, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Ya ikhwan, ada faedah yang bisa diambil dalam Al-Quran. Makanya metode berdakwah yang paling bagus adalah metode Al-Quranul Karim. Banyak kita jumpai di dalam Al-Quran. Di awal-awal dakwah Rasulullah SAW, Rasul membiarkan sesuatu yang biasa terjadi di masyarakat jahiliyah. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibiarkan, belum dihapus hukumnya. Selagi perkara tersebut tidak parah, dalam artian bukan kekufuran, bukan kesyirikan, kadang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun nanti berjalan waktu baru dihapus hukumnya. Ada orang berjanji, kamu bela aku bela kamu. Nanti kamu mewarisi aku bisa mewarisi kamu. Kita sumpah. Janji setia. Datang Islam, masih dibiarkan oleh Islam. Nah, termasuk kesalahan kita di dalam berdakwah, kita dakwah ke suatu wilayah, ya. Wah, itu sudah, ini nggak boleh, ini tidak sesuai dengan sunnah, ini tidak sesuai dengan sunnah, semuanya diingkari. Sudahnya besoknya ustadznya apa? Nggak dibolehkan lagi ngisi di masjid sana, ya enggak? Wah, itu masjid nggak sesuai sunnah, ya. Mihrabnya nggak sesuai sunnah, mimbarnya tidak sesuai dengan sunnah, ya. Masjidnya begini, lama-lama sudah. Coba pelan-pelan, sedikit-sedikit. Nah, dulu ya, terkadang di awal-awal dakwah, terkadang ada metode-metode seperti itu, ya, cara-cara yang kurang hikmah. Lihat Nabi SAW dakwah di Mekah, beliau enggak merubah apa? Ka'bah. Ka'bah itu di zaman Ibrahim pintunya ada 2. Kata Rasul, ya Aisyah, laula anna qaumaki hadithu ahdin bi kufrin lanaqatul Ka'bah wa ja'altuha ala babain kama banaha Ibrahim. Wahai Aisyah, kalau bukan dikarenakan kaummu baru saja masuk Islam, baru saja meninggalkan kekufuran, niscaya aku renovasi Ka'bah, aku jadikan 2 pintu sebagaimana yang dibangun oleh Ibrahim. Itu Ka'bah dibangun Ibrahim 2 pintu, sama Quraisy 1 pintu. Hijr Ismail juga tidak ditinggikan sama Quraisy, kurang dananya. Kalau kita ndak dakwah di suatu masjid, ya enggak? Dakwah di suatu masjid, baru dapat izin pengajian, dilihat di masjid ini tadi, wah ini kayaknya ini nggak syar'i, dicoret sama dia. Nah, ini terlalu begini, ya. Ini diubah. Bahkan mungkin dia jadi pengurus masjid, ya. Wah ini
Jadwal khotibnya ini banyaklah orang-orang yang tidak sesuai dengan sunnah, coreti semua, diganti. Akhirnya apa? Pekan depan sudah dirapatkan, dimusyawarahkan, diganti semua pengurus. Memungkinkan enggak? Memungkinkan. Ya, makanya hikmah dalam berdakwah itu penting. Ya, dalam dakwah ini butuh hikmah. Ingat ya ikhwan, kita ini bukan dakwah di zaman Nabi SAW. Ya, bukan dakwah di zaman Nabi SAW. Makanya kemarin ketika anak ketemu Syekh Abu Usama Rabi ibnu Thohir, ya, Abu Usama di kota Madinah. Beliau salah satu masyayikh yang kemarin ada muktamar di Mekah, ikut dapat jatah berbicara. Yang ada Ustadz Dzulqarnain yang viral di YouTube itu di terakhir itu kan ada Syekh Rabi Abu Usama bin Thohir, ya, yang disebutkan Al-Akh Dr. Rabi mewakili dari Yaman, karena beliau termasuk masyayikh Ahlus Sunnah yang ada di Saudi Arabia yang lahu tawasul, punya hubungan dengan masyayikh di Yaman. Beliau cerita biasanya masyayikh Yaman, Syekh Muhammad Al-Imam, Syekh Abdul Aziz Burai, Az-Zamari dan yang lainnya, bahkan Syekh Abdul Mar'i kalau ke Madinah biasa ke tempat beliau. Beliau cerita berkaitan dengan dakwah di Indonesia nih. Yang Indonesia ini centang perenang, ahzab banyak, sekte banyak, segala macam. Bukan seperti Saudi Arabia. Beliau bilang gini, biladukum itu bukan seperti Yaman. Kata beliau, dakwalah antum dengan thariqahnya antum. Ya, hada lahu thariqah. Ya, waktu itu kami berdua, waktu itu bertiga sama beliau ngobrol di rumah beliau. Ya, beliau tanya ya tentang kita di Darul Hadits di Palembang ini kan. Terus dengan kondisi-kondisi Indonesia, karena beliau beberapa tahun sering datang ke Indonesia. Beliau bilang, dakwalah kalian dengan thariqahnya kalian selagi masih dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian kata beliau, la tatakallam ala ahadin, tidak usah ngeritisi kawan-kawanmu. Ya. Waktu wabil khusus, kadang orang-orang yang pulang dari Yaman ini kan punya thariqah sendiri. Ya, thariqah sendiri. Contoh thariqah sendiri. Terkadang kalau di Yaman ya ikhwan, dakwah di Yaman itu tidak perlu yang namanya muassasah, yayasan. Ya, tidak perlu, banyak yang tidak perlu SPP. Ya, tidak ada bayaran, gratis. Juga tidak ada muassasah, tidak ada yayasan. Juga di Yaman itu tidak butuh yang seperti ini, kamera-kamera ini. Ya, banyaklah. Ketika pulang kadang ada wasilah-wasilah dakwah ini yang dipakai oleh sebagian ustadz-ustadz kita. Ya, kadang menjadi sebab istidam, benturan. Ya, benturan. Beliau bilang Indonesia itu tidak seperti Yaman. Ya, antum berdakwah dengan thariqahnya antum masing-masing. Sebarkan dakwah sunnah di negeri tersebut. Ya. Kalau masalah-masalah yang kita mau kembalikan harus seperti ini, harus seperti ini, mungkin masyarakat Indonesia kita belum tentu bisa menerima. Ya benar? Belum tentu bisa menerima. Nah, itu ada hal-hal yang mungkin kita perlu siasati dalam berdakwah. Makanya di sini kawan-kawan para penuntut ilmu, khususnya antum dari masa-masa menuntut ilmu tadi, masanya antum untuk memperbanyak ilmu, kemudian datang masa antum untuk belajar, untuk berdakwah, maka berdakwah. Kita lanjutkan satu lagi ya. Al-ayatul hadiyah asyarah. Ayat yang ke-11. Qala an-nazim wal habzu lizzani. Al-habs itu maknanya ditangkap. Tangkap bagi pezina. Qauluhu al-habsu lizzani. Al-habs bermakna al-mana' wal imsak. Habs itu maknanya dilarang atau ditangkap. Qauluhu lizzani yakni lizzaniyah, para pezina. Yushir rahimahullah ta'ala ila qauli ta'ala wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu famsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'alallahu lahunna sabila. Disebutkan dalam ayat Al-Quran An-Nisa 15, istri-istri kalian yang melakukan perbuatan zina, maka minta datangkan saksi. Kalau ada saksi 4 orang dan bersaksi, tangkap tuh istri, kunci rapat-rapat dalam rumah sampai dia meninggal dunia, atau sampai Allah SWT berikan
keputusan jalan keluarnya. Difahami? Jadi ini ayat maksudnya kalau ada istri seseorang, si A punya istri, istrinya berzina, selingkuh, tuh tangkep istrinya, kibet, bahasa anak itu kibet itu, tangkep masuk ke dalam kamar, kunci dalam kamar, kasih makan, biarin, tidak usah dikeluarkan sampai wafat. Ya. Wa qad dhahaba jumhurul ulama ila annaha mansukha. Kata jumhur itu ayat mansukh. Ya. Wanita yang zina bukan lagi dikurung dalam rumah. Wa nasikhuha haditsu Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, yang menasikhnya adalah hadits Ubadah bin Samit. Rasul mengatakan khudhu anni, ambil dariku, qad ja'alallahu lahunna sabila. Allah telah menjadikan untuk mereka jalannya, al bikru bil bikri jildu mi'atin wa tagribu amin, atau wa tagribu sanatin. Perjaka dan gadis dipukul, dicambuk 100 kali, diasingkan selama setahun. Wasayyibu bisayyib, sedangkan yang sudah menikah dengan yang sudah menikah, jildu atau jaldu mi'atin warajam, cambuk 100 kali, kasih rajam pula. Wasahaha hadal qaul at-Tahawi wa Abu Ja'far an-Nuhas wa Ibnu Hazm wal Jassas wa Ilya al-Harasi wal Bassam. Wallahu taala a'lam. Ini pendapat ya disahihkan oleh At-Tahawi, Abu Ja'far an-Nuhas, Ibnu Hazm, al-Jassas wa Ilya al-Harasi wal Bassam. Al-Bassam di sini siapa? Abdullah al-Bassam mungkin ya. Dalam kitab Tawdihul Ahkam. Ya. Wallahu a'lam. Jelas? Jadi faham antum? Ada faedah ya ikhwan belajar ayat nasih wal mansukh. Ketika antum baca ayat wallati yatinal fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum fa in syahidu famsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Antum gampang. Oh, ini ayat mansukh. Ya enggak? Enggak berlaku lagi dikibet, dikunci dalam rumah ini tadi. Tapi dirajam. Difahami? Nah, itu tadi. Ayat yang ke-12. Ya. Ini pendek-pendek sebenarnya. Ini 12. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ikhwan, mungkin cukup dulu sampai di sini ya. Nanti kita lanjutkan besok ya. Kita lanjutkan besok insyaallah ya. Besok dihatamkan. Tolong nama-namanya yang belum tulislah. Nanti kita akan buatkan sertifikatnya ya, sertifikatnya ijazah periwayatan ya. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.